Oke, kita ketemu lagi ya di sesi ketiga. Nah, kita akan bahas mengenai OOP ya. Nah, ini OOP, konsep OOP ya, Object Oriented Programming ya. Jadi kalau kita membuat Object Oriented Programming, berarti kita harus berfokus kepada objek ya. Objek itu apa? Objek itu ya kalau di dalam dunia nyata apa yang kita lihat itu adalah objek ya. Objek pasti memiliki atribut ya. Objek itu pasti memiliki atribut. Nah, kalau kita di depan kita, kemudian kita melihat ada sebuah meja, ya contohnya itu adalah objek, maka meja tersebut dia memiliki atribut. Ya, atributnya apa? Ya, atributnya misalkan ukurannya, kemudian warna, gitu ya, kemudian kakinya ada berapa, gitu ya. Nah, itu adalah atribut. Ya, maka nanti kita akan mengenal apa itu kelas, apa itu objek, apa itu metode, enkapsulasi dan modifier ya. Ada di sini modifier. Nah, kita berkenalan dulu dengan kelas ya. Oke, baik. Nah, di dalam object oriented programming ya pasti Anda akan banyak mengenal ya, akan banyak mengenal kemudian Anda akan mau tidak mau menggunakan kelas dan objek ya, menggunakan kelas dan objek. Nah, kalau Anda lihat di dalam sebuah diagram UML ya. Nah, di sini ada 3 bagian diagram UML itu ya. Nah, bagian yang pertama ini adalah mendefinisikan sebuah kelas ya. Kemudian bagian yang kedua dia mendefinisikan sebagai apa namanya atribut ya. Nah, ini sebagai atribut ya. Atribut dari kelas. Kemudian yang ketiga dia sebagai metode dari kelas ya. Nah, di dalam konsep OOP ini ada 3 bagian di situ. Ada kelas, atribut dan metode ya. Nah, itu pasti ya ketika Anda melakukan pemrograman berbasis objek. Kelas itu kelas apa? Kelas itu ya nama dari kelas nanti untuk pembuatan blueprint ya, nama kelas nanti di situ ya. Kemudian atributnya apa? Atributnya ya nama-nama apa namanya kalau kita lihat di dalam pemrograman terstruktur atau di pemrograman lain, atribut itu bisa dikatakan sebagai variabel ya. Kemudian metode itu apa? Metode itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut ya. Oke, contohnya di sini kita mempunyai kelas sepeda motor ya. Anda lihat di sini kita mempunyai kelas sepeda motor ya. Maka nama kelasnya di sini adalah kelas sepeda motor ya, sepeda motor ya, kelas sepeda motor ya. Oke, kemudian atributnya apa saja yang ada di dalam kelas sepeda motor. Nah, kalau kita lihat di dalam kelas sepeda motor, apa yang kita lihat ya dalam dunia nyata, berarti dia memiliki atribut dong ya sepeda motor itu. Contohnya apa di situ ya, mereknya ya. Nah, di situ mereknya apa gitu ya. Merek, kemudian ada harganya gitu ya. Kemudian ada berapa cc, kemudian rodanya gitu ya, bentuknya seperti apa gitu ya. Dan masih banyak lagi atributnya. Itu bisa kita kembangkan. Maka di sini kalau kita lihat di sini kelas itu merupakan cetak biru atau blueprint dari objek ya. Nah, kelas bisa kita kembangkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, kemudian metodenya di sini. Metode itu apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut? Dia bisa apa sih? Ya, kelas tersebut gitu ya. Nah, contohnya metode itu adalah bisa kita lakukan ya. Misalkan kalau sepeda motor itu kan kecepatannya bisa nggak mundur gitu ya. Kemudian cara pengeremannya bagaimana gitu ya. Atau contoh lain yang lebih real lagi, misalkan manusia. Manusia itu metodenya apa? Cara jalannya, kemudian tertawanya bagaimana, kemudian menangis gitu ya, kemudian apa namanya sifatnya gitu ya. Banyak lagi apa namanya metode yang bisa kita lakukan untuk sebuah kelas ya. Oke, contoh di sini ya, metodenya di sini eh, ada namanya set merek ya, metode set merek. Di mana set merek itu metode untuk menginputkan nanti mereknya ya, untuk menginputkan mereknya. Kemudian ada set harga ya. Nah, ini set harga itu adalah untuk menginputkan harga dari sepeda motor ya. Nanti beda-beda harganya, mereknya beda-beda ya. Oke. Nah, dari situ kita lihat di sini ya.
Di sini ada Suzuki Smash, ada Yamaha, ada Vega, ada Honda Suprafit, ada Kawasaki KZR. Nah, dia merupakan objek dari kelas sepeda motor, ya. Artinya dari kelas sepeda motor ini kita akan ciptakan objek, ya. Objek apa di situ? Objek Suzuki Smash, ya. Nah, ini Suzuki Smash. Kemudian objek apa lagi di situ? Objek Yamaha, gitu ya. Kemudian objek apa lagi? Objek apa namanya? Honda misalkan lah ya. Apa Suprafit lah gitu ya. Suprafit gitu ya. Dan masih banyak lagi objek-objek yang bisa kita ciptakan. Jadi satu kelas itu bisa memiliki banyak objek atau bisa menciptakan banyak objek, ya. Oke. Nah, setiap objek yang kita ciptakan, ya, dia memiliki kesamaan atribut merek, tipe, berat, kapasitas bensin, ya, tipe mesin, warna, harga, ya, sesuai dengan apa yang kita kita rancang di sini di atributnya, ya. Dia memiliki kesamaan di situ tipenya, atributnya, sorry, ya, atributnya dia memiliki kesamaan, ya. Nah, selain atribut, dia memiliki kesamaan metode ya untuk mengakses data pada atributnya, ya. Nah, jadi setiap merek, setiap objek yang ada di sini, ya, setiap objek yang ada di sini, dia memiliki atribut ya yang ada di dalam kelas sepeda motor. Ya, selain atribut juga dia bisa memiliki atau mengakses apa namanya metode yang ada di dalam sepeda motor. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba untuk program pertamanya ya. Nah, oke. Oke, saya share screen dulu ya untuk di nah ini ya. Oke, kita buat objek di sini ya. Kita buat objek untuk kelas sepeda motor ya. Oke, sorry bukan objek. Kita buat kelas ya. Kita buat kelas sepeda motor ya. Nah, dari kelas itu kita buat apa namanya bisa kita buat objek ya, bisa kita buat objek. Tapi kita buat dulu kelas sepeda motor ya. Oke, kita buat di sini di PBO file new Java class, kemudian namanya sepeda motor ya, sepeda motor ya, sepeda motor, kemudian finish. Oke, nah di sini kita buat kelas ya. Kita buat kelas sepeda motor ya, kemudian kita deklarasikan di sini. Nah, kita gunakan private ya. Nanti Anda belajar private itu apa, public itu apa ya. Nah, nanti ada di dalam slide-nya, di dalam materi hari ini. Oke, tipe datanya adalah string, kemudian atributnya adalah merek tadi ya. Ada merek, kemudian ada lagi harga tipe datanya long. Oke, kemudian kita buat metode ya. Tadi ada dua metode ya, metode get merek dan metode harga ya. Nah, di situ ya. Oke, kita buat dua metode ya. Oke, public ya. Nah, kita buatkan public di sini. Public string ya, kemudian get merek. Nah, ini get merek ini adalah untuk apa namanya? Sorry, bukan get merek dulu, set dulu ya. Nah, kalau set di sini adalah untuk menginputkan mereknya apa, gitu ya, menginputkan mereknya apa. Kemudian kita beri di sini parameter untuk lokal ya, atau variabel lokal, ya, merek motor, ya, misalkan merek motor. Oke, kemudian di sini kita buat merek ya, merek diisi merek motor ya, merek diisi merek motor. Oke, kemudian ya, oke di sini harus menggunakan void ya. Oke, void. Nah, ini karena kita menggunakan set maka stringnya nanti aja pada saat get ya. Oke, kemudian kita ambil informasi mereknya apa gitu ya, mereknya apa dari kendaraan tersebut.
ya, dari sepeda motor tersebut. Public. Nah, ini kalau mengambil, ya berarti kita menggunakan fungsi di situ, fungsi untuk mengembalikan nilai. Get merek. Nah, get merek, kemudian kita return nilainya, kita kembalikan dari variabel, dari atribut merek, ya, dari atribut merek. Oke, kemudian public long, ya. Nah, kita buatkan harganya, ya, kita buat harganya, kemudian long, ya, harga motor, ya, harga motor. Oke, di situ return harga, kita kembalikan harganya. Oke, sorry, di sini return harga. Return harga sama dengan harga motor, ya, harga motor. Oke, nah ini adalah kita buat kelas sepeda motor, ya. Nah, Anda perhatikan di situ bahwa kelas ini adalah dia memiliki dua atribut, ya. Atributnya apa? Merek dan harga, ya. Oke, kemudian dia memiliki tiga buah metode di sini, ya. Dia memiliki tiga buah metode, ya. Metode yang pertama dia adalah untuk menginputkan merek, ya, untuk menginputkan merek, ya. Nah, di mana metode tersebut, ya, dia tidak mengembalikan nilai, tapi dia berupa prosedur di sini, ya. Kemudian dia mempunyai satu buah variabel, ya, lokal di dalam set merek, namanya adalah merek motor. Jadi merek di sini nanti, ya, atribut merek ini nanti diisi oleh merek motor sesuai dengan apa yang kita inputkan nanti pada saat implementasi dari sepeda motor ini, gitu ya. Oke, kemudian public string, ya, public string get merek. Nah, kalau get itu artinya mengambil atribut, ya, informasi atribut, isinya apa sih, gitu ya, dari atribut merek ini, gitu ya. Jadi dia mengembalikan nilai, dia memberikan informasi kepada get merek ini berupa nilai atau informasi dari value merek ini, gitu ya, sesuai dengan inputan yang ada di sini, ya. Jadi kalau di sini set mereknya misalkan Suprafit, gitu ya, atau misalkan mereknya adalah Honda, misalkan, ya, mereknya Honda. Nah, kemudian di sini merek itu sama dengan diisi Honda, ya. Nah, jadi pada saat dia panggil set merek, dia isikan Honda, berarti mereknya di sini adalah Honda, ya. Oke, kemudian dia tampilkan get mereknya. Apa sih mereknya di sini? Ya, dia kembalikan nilainya Honda. Nah, maka Honda itu kan tipe datanya string, gitu ya. Oke, kemudian untuk yang ini adalah public harga, long harga, ya. Ini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai dari harganya itu sendiri. Nah, ini dia punya satu buah variabel lokal, ya. Namanya harga motor, maka di sini dia mengalihkan dia mengembalikan atribut harga yang diisi oleh harga motor. Jadi harganya itu sesuai dengan inputan pada saat di sini dia panggil. Ya, harganya mau disetting berapa, gitu ya. Nah, itu jalannya program untuk sepeda motor, ya. Nah, nanti implementasinya ini bisa lebih dari satu objek, ya. Nah, ini baru blueprint-nya aja, ya. Ini belum kita jalankan aplikasinya. Jadi kalau kita jalankan, kita harus membuat objek, ya. Kita harus membuat objek. Nah, kita bahas nanti objek di slide berikutnya, ya, atau di video berikutnya.